Dalam setengah tahun ini kita sudah belajar banyak tentang gereja. Nah, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika berbicara tentang gereja adalah tentang pemberian persembahan. Dalam hal ini secara spesifik kita akan berbicara tentang persepuluhan. Kalau saudara mendengar istilah persepuluhan, maka saya yakin ada begitu banyak pertanyaan yang ada di pikiran kita. Tapi sayangnya sore hari ini kita tidak akan menuntaskan semua itu. Saya sudah pernah menulis artikel dan dimuat di warta gereja kita selama 3-4 kali edisi. Saudara bisa membahas bagaimana cara pandang yang benar terhadap persepuluhan. Tapi hari ini saya ingin kita fokus pada satu bagian. Dan mari kita membaca langsung dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Saya bacakan ayat yang genap, saudara semua ayat yang ganjil, begitu seterusnya sampai ayat 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang persepuluhan, mungkin saudara langsung mengingat beberapa perintah yang Tuhan berikan melalui Musa. Atau mungkin ada satu ayat yang seringkali orang golongan tertentu menyebut sebagai password untuk membuka gudang surga, yaitu Maleakhi 3 ayat 10. Berilah, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, maka engkau akan melihat langit akan dibuka dan berkat Tuhan akan diberikan kepadamu. Itu katanya kalau saudara ingin mendapatkan kunci passwordnya untuk membuka gudang berkat di surga. Kuncinya adalah Maleakhi 3 ayat 10. Nah, mungkin saudara mengingat ayat-ayat tertentu yang diberikan lama sesudah praktek persepuluhan dilakukan pertama kali. Di dalam Alkitab praktek persepuluhan dilakukan pertama kali oleh Abraham, catatannya menurut Alkitab. Kemudian yang kedua adalah Yakub di dalam kisah yang kita baca. Dan hari ini saya hanya akan memfokuskan pada teks ini. Nah, kita akan melihat beberapa poin lebih dahulu tentang teks ini sebelum kita melihatnya secara lebih detail. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa kisah Yakub berjanji memberikan persepuluhan, atau sebelumnya Abraham memberikan persepuluhan melalui Imam Melkisedek, terjadi sebelum pemberian peraturan tentang persepuluhan melalui Musa. Jadi Musa hidup lama sesudah Yakub, hidup lama sesudah Abraham. Dengan kata lain, sebelum ada perintah peraturan tentang persepuluhan, sebetulnya sudah ada orang-orang tertentu yang mempraktekkan persepuluhan. Yang kedua yang saya ingin jelaskan,
teks kita hari ini tidak menerangkan segala aspek persepuluhan. Teks kita misalnya tidak menginformasikan Yakub nanti kalau memberikan persepuluhan kira-kira diberikannya kepada siapa. Tidak ada catatan di tempat ini. Para teolog menduga Yakub akan memberikannya kepada orang yang lebih tua daripada dia, atau memberikan kepada imam yang hidupnya dekat dengan dia, atau kepada tua-tua tertentu di masyarakatnya dia yang berfungsi sebagai imam. Tapi sekali lagi teks tidak menerangkan itu. Teks juga tidak menerangkan apakah nanti 1/10-nya dari penghasilan semua atau dari laba yang bersih. Teks juga tidak menerangkan. Jadi ada banyak hal yang saudara ingin ketahui tentang persepuluhan yang di dalam teks ini tidak dibahas. Tetapi mengapa saya memilih teks ini? Karena menurut saya teks ini menerangkan prinsip dan alasan memberikan persepuluhan. Dan ini saya ingin tekankan kepada kita. Ada banyak orang yang berbicara tentang persepuluhan, biasanya mereka itu terlalu memusingkan hal-hal yang sifatnya detail, hal-hal yang sifatnya legalistik. Makanya hal ketiga tentang teks kita hari ini, saya ingin memberitahu saudara tentang prinsip dan alasan memberi. Biasanya kalau orang memberikan persepuluhan, pertanyaannya begini: kalau gerejanya sudah kaya, perlu tidak memberikan 1/10? Kalau misalnya gereja itu tidak bertanggung jawab, boleh tidak kita menahan persepuluhan kita? Nanti ada yang bertanya, apakah itu dari penghasilan kotor ataukah itu dari laba yang bersih? Kemudian ada yang bertanya, kalau imam-imam itu disamakan dengan hamba-hamba Tuhan, kalau orang Lewi disamakan kepada siapa? Bagaimana kalau di gereja kita tidak ada orang miskin, padahal persepuluhan adalah untuk orang miskin? Saudara bisa memanjangkan semua pertanyaan-pertanyaan itu, tapi selama saudara tidak paham prinsip dan alasan memberikan persepuluhan, maka pertanyaan-pertanyaan tadi menurut saya tidak ada gunanya sama sekali. Teks ini memberitahu kita prinsip dan alasan mengapa kita memberi. Nah, hal keempat yang saya ingin jelaskan tentang bagian ini, teks kita, adalah alur ceritanya. Alur cerita di teks ini cukup sederhana. Yakub mengalami krisis, kemudian Tuhan berintervensi, Yakub memberikan respon terhadap intervensi Tuhan. Ada krisis, ada intervensi Allah, ada respon terhadap intervensi Allah. Dan kita akan lihat satu persatu. Mari kita melihat bagian krisis yang dihadapi oleh Yakub. Di ayat 10 dan ayat 11, saudara bisa melihat krisis yang dihadapi oleh Yakub. Nah, Yakub sebetulnya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Yakub ini mendapatkan semuanya melalui caranya sendiri. Jadi kalau saya bisa bahasakan, mungkin Yakub itu akan mengatakan begini, tipikal orangnya. I will get what I want no matter what. No matter what, I will get what I want. Ada orang-orang tertentu yang kalau sudah punya keinginan, dia akan menabrak semua cara, dia akan menabrak semua norma untuk mendapatkan itu. Dan itulah tipikal dari Yakub. Saudara ingat, dia di dalam rahim ibunya, Tuhan itu sudah berjanji bahwa yang tua itu akan menjadi hamba bagi yang muda. Nah, pada saat Esau mau keluar, kakaknya mau keluar, Yakub itu pegangi kakinya kakaknya. Jangan keluar, aku dulu yang keluar gitu kan. Tapi dia masih kecil. Saya yakin kalau dia sudah besar di kandungan, dia pasti akan pegang kakinya kakaknya, kemudian pakai tali pusarnya mamahnya diikat di situ biar kakaknya tidak keluar, saudara. Tapi kalau sampai kakaknya tidak keluar, maka celaka yang menimpa Yakub. Saudara bisa bayangkan seandainya Yakub itu berhasil memegang kakinya Esau dan yang keluar Yakub duluan. Berarti yang tua siapa? Yakub. Berarti nanti yang menjadi hamba siapa? Yakub. Yakub itu nggak ngerti. Maka dia pegang kakinya kakaknya supaya dia keluar duluan. Padahal Tuhan sudah ngatur, ndak usah pakai usahamu. Biarkan kakakmu keluar dulu ya, ndak masalah. Wong Tuhan sudah janji kepada mamahnya kan. Sayang mamahnya belum beritahu Yakub soalnya di dalam kandungan. Jadi Yakub ini dari awal sudah terlihat sekali orangnya itu tidak mau menyerah begitu. Kakaknya keluar dia pegangi. Kemudian setelah besar dia kemungkinan pandai memasak. Karena Yakub ini dekat dengan mamahnya. Kalau Esau dekat dengan Ishak ayahnya. Jadi karena dia dekat dengan mamahnya, saya menduga, Alkitab tidak nyebut, saya menduga dia pandai memasak. Dan apakah kebetulan kalau pada saat Yakub itu sedang memasak, dengan makanannya dia bubur merah itu, ya dicampur sama santan, bubur Madura itu sebetulnya bukan ya.
bubur merah itu. Kemudian Esau pulang dari ladang habis berburu, berikan aku itu. Yakub dengan santai berkata, tidak ada yang gratis. Kalau mau bayar. Bayarnya apa? Hak kesulunganmu kasihkan kepadaku. Esau bilang, aduh, hak kesulungan apa artinya? Kalau aku tidak makan sekarang aku mati. Percuma juga aku punya hak kesulungan. Langsung dia jual hak kesulungannya demi semangkok makanan. Dia diperdayai oleh adiknya Yakub. Yakub kemudian memperdayai ayahnya. Jadi ketika ayahnya yang bernama Isa ini sudah tua, sudah kabur, tidak bisa membedakan, sudah kabur benar-benar matanya, tidak bisa melihat dengan baik, maka Yakub berusaha untuk menipu ayahnya dengan bantuan mamahnya. Nah, dia dengan kakaknya itu beda. Kalau kakaknya itu kan penuh dengan bulu, dan dia suka berburu. Tidak ada hubungannya. Dia banyak bulu dan dia suka berburu gitu kan. Mungkin ada sedikit, yaitu kalau dia berburu, dia kan banyak bulunya itu. Jadi kalau ketemu sama binatang, langsung binatangnya tanya, alumni mana? Kok sama kita gitu kan? Kok enggak pernah lihat selama ini? Iya, kita beda angkatan soalnya gitu kan. Kemudian dia baru bunuh binatang itu. Nah, enggak ada hubungan, dia banyak bulu dan akhirnya dia pandai untuk berburu, enggak ada hubungannya. Nah, tapi Yakub ini dekat dengan mamanya dan dia tidak berbulu. Ada satu problem di sini. Kalau dia menipu ayahnya, ayahnya pasti tahu, ayahnya pasti akan meraba dan pasti ketahuan. Akhirnya putar otak, pakai pakaian dari kulit binatang, ayahnya pegang dia. Kalau badannya Esau. Tapi kalau suaranya Yakub. Dan Yakub ini dengan cepat menyiapkan makanan dibantu oleh mamahnya. Jadi Isa kaget, loh baru aku suruh kamu berburu, kenapa kamu bisa langsung dapat? Yakub tidak segan-segan menggunakan nama Tuhan. Yakub menjawab begini, Tuhan Allahmu membuat aku berhasil. Jadi Yakub itu tidak segan-segan memakai nama Tuhan sembarangan hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya Ishak memberkati Yakub dan dia mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan berkat-berkat dari ayahnya. Tapi saudara dengar baik-baik, semua hal yang diperoleh bukan dengan cara yang benar, maka saudara pasti akan mendapatkan bonus-bonusnya. Mungkin saudara tetap mendapatkan apa yang saudara inginkan, tapi lengkap dengan semua bonusnya, yaitu semua persoalan, semua kesusahan, semua penyesalan, air mata, semua akan saudara terima sama seperti yang dialami oleh Yakub. Kalau saudara misalnya mencari pasangan sembarangan, Alkitab sudah bilang saudara bahwa harus pasangan yang seimbang. Saudara kemudian tidak mau peduli, saudara cari pasangan yang sembarangan, saudara bisa dapat. Tetapi nanti berikut dengan bonusnya. Berikut dengan semua kesusahan yang akan saudara alami. Dan itulah yang dihadapi oleh Yakub di dalam kisah ini. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan caranya sendiri. Semua yang keliru dia tempuh hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia mendapatkan bonusnya. Bonusnya adalah berupa beragam krisis hidup. Nah, di sini saudara bisa melihat Yakub itu berada di dalam bahaya. Nyawanya dia terancam karena kakaknya yang bernama Esau ingin membunuh Yakub. Dan mamahnya memberitahu, kalau gitu kamu pergi ke rumah pamanmu. Pergi, tinggalkan Kanaan, tinggalkan Berseba, kamu pergilah ke Haran. Pada saat Yakub pergi menuju ke Haran, saudara yang teliti membaca kitab Kejadian, saudara pasti akan tahu, ini sebuah langkah mundur yang serius. Mengapa ini langkah mundur yang serius? Saudara ingat pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan panggil Abraham meninggalkan ayahnya itu di Haran. Tuhan panggil dari Haran menuju tanah Kanaan. Nah, pada waktu peristiwa ini terjadi, Yakub sudah ada di daerah Kanaan. Dia sudah ada di daerah Kanaan dan sekarang dia pulang kembali, balik ke Haran. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian dengan teliti, saudara bisa menangkap krisis yang dihadapi oleh Yakub di sini. Bukan cuma nyawanya terancam, tetapi dia melakukan langkah mundur yang signifikan. Abraham aja waktu mencarikan jodoh untuk Ishak, Abraham sudah pesan kepada hambanya, kalau wanita itu minta Ishak anakku kembali ke tempat asalku, kamu jangan mau. Karena Abraham tahu itu menyalahi perintah Tuhan. Abraham tahu bahwa itu merupakan langkah mundur. Nah, sekarang Ishak sudah ada di tanah Kanaan, dia pulang ke Haran. Ini merupakan langkah mundur.
Kalau saudara mencoba mencapai sesuatu dengan usahamu sendiri, maka sebetulnya engkau tidak akan pernah sungguh-sungguh mendapatkan kemajuan. Yang engkau hadapi adalah engkau jalan di tempat, engkau akan mundur. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Tidak akan ada kemajuan yang berarti. Nah, bukan cuma itu krisis yang dihadapi oleh Yakub. Pada saat dia memutuskan harus meninggalkan keluarga besar karena kalau tidak dia dibunuh oleh kakaknya, maka Yakub kehilangan proteksi, kehilangan perlindungan. Masyarakat kuno dulu adalah masyarakat yang berkelompok. Saudara mendapatkan perlindungan dari kelompokmu. Saudara mendapatkan identitas dari kelompokmu. Saudara mendapatkan sumber penghasilan dari kelompokmu. Saudara mendapatkan hidupmu itu dari kelompok. Pada saat Yakub keluar dari keluarga besarnya, maka saat itu juga dia berada dalam bahaya. Tidak ada perlindungan sama sekali bagi Yakub. Beda dengan kita orang modern. Kita bisa merantau sendiri secara individual, kita jalani hidup kita. Kita tidak ditentukan oleh keluarga besar kita. Tapi orang zaman dulu semua bergantung kepada kelompoknya. Tanpa kelompoknya berarti kehilangan perlindungan. Lebih parah lagi, Yakub ketika meninggalkan Berseba, dia pergi ke Haran. Itu butuh berhari-hari perjalanan karena itu ratusan kilometer. Jadi dia harus berjalan berhari-hari. Celakanya pula Yakub ini anak mami. Saudara tahu bedanya orang yang biasa keluar dengan orang yang biasanya di rumah? Beda sekali. Kalau Esau yang pergi dari Berseba ke Haran, kita tidak peduli. Esau pasti aman. Kenapa? Pasti dia bawa panah, bawa tombak, bawa macam-macam karena dia adalah seorang pemburu. Tapi kalau Yakub, masa dia bawa sotel, wajan dan sebagainya? Tidak mungkin kan? Dia biasanya tinggal di rumah dan ini sesuatu yang baru bagi Yakub. Dan saya tahu Yakub tidak menguasai rutenya. Kok tahu bahwa Yakub tidak menguasai rute perjalanannya? Saya tahu karena kata Ibrani yang dipakai dalam kisah kita itu agak janggal. Mari kita melihat saudara, Kejadian 28 tadi ada satu kata yang saya ingin kita lihat di sini. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Kata sampai yang dipakai di dalam kisah kita sebetulnya sangat jarang muncul di kitab Alkitab merujuk kepada perjalanan seseorang. Secara hurufiah, kata Ibrani yang dipakai di situ artinya itu begini. Yakub menabrak satu tempat, hari sudah malam, ia bermalam di situ. Jadi bukan ia tiba dengan perencanaan, tetapi dia menabrak satu tempat. Ya sudah, karena sudah malam, ya dia bermalamnya di situ. Dia tidak tahu bahwa itu tempat kudus. Biasanya kalau orang sudah biasa berpetualang, sudah biasa bepergian, maka dia sudah bisa menghitung dari kota A sampai kota B. Dia tuh ngerti berapa tempat perlindungan yang ada. Jadi dia akan atur supaya kalau aku sampai ke tempat perlindungan itu pas malam hari, supaya aku sampai ke tempat perlindungan itu pas malam hari, sehingga nanti dia akan berjumpa dengan para petualang yang lain. Mereka akan tinggal bersama di satu tempat berlindung dan itu membuat mereka aman dari para penyamun, aman dari para binatang buas. Nah ternyata Yakub ini tidak tahu apa-apa. Bagi dia yang penting begini, sampai malam ya sudah istirahat. Dimanapun tempatnya tidak penting, pokoknya istirahat. Ini menunjukkan dia tidak tahu cara pergi. Saya ini termasuk orang yang kalau pergi kemana-mana juga tidak tahu rute. Saya tiap kali pergi ke luar kota, cari makan misalnya, saya beda dengan beberapa jemaat di sini. Beberapa jemaat di sini tuh langsung hafal satu kota A gitu, langsung tahu makanan yang enak di mana. Kota B makanan yang enak di mana langsung tahu. Saya tidak pernah tahu. Bahkan kota asal saya saja, makanan enaknya banyak saya tidak tahu. Banyak jemaat sini yang memberitahu saya. Kalau di kota asal saya Semarang banyak makanan enak. Nah saya pernah khotbah retreat di Sarangan, kemudian turun ke Madiun. Bersama keluarga saya bilang, ayo cari pecel, mumpung di Madiun. Katanya kan enak. Tahu pak tempatnya yang enak. Pokoknya yang rame mobil pasti enak. Sebab kalau tidak rame, tidak mungkin orang rame datang di situ toh. Kalau tidak enak kan, tidak mungkin toh orang rame di situ, benar nggak? Masuk akal toh. Akhirnya cari-cari keliling, ada satu restoran depannya itu penuh dengan mobil. Langsung saya bilang, sudah parkir situ aja. Parkir, masuk. Setelah masuk pesan-pesan, tidak lama baru sadar.
Loh kok cuma kita ya di restoran ini ya? Mobilnya padahal banyak gitu. Setelah itu baru tahu, sebelahnya itu kantor pemerintah. Jadi banyak orang ngurus dokumen di kantor pemerintah, parkirannya tidak cukup, akhirnya pakai parkiran warung itu. Makanya tidak heran, rasanya tidak karu-karuan, saudara. Saya tidak tahu cara perginya, jadi tidak bisa mengatur. Bahkan kalau saya pergi keluar kota, saya itu selalu ancer-ancernya itu, petunjuknya itu yang hijau. Bayangkan kalau yang hijau itu kena angin kemudian salah arah, atau kalau orang itu usil malam-malam arah kanan diganti kiri gitu, saya pasti tidak nyampe, saudara. Jadi pernah saya itu pergi dari Semarang ke Surabaya, masuk itu di hutan-hutan, malam di hutan. Wah, saya bingung kok cuma sendirian. Akhirnya kan saya tetap nyetir gitu kan, tetap, wah di depan itu jauh ada mobil, maka saya suka cita sekali. Terus saya kejar mobil itu kan, wah saya kejar terus, dia semakin saya kejar itu semakin tancap gas terus, dia tancap gas, saya tancap gas juga gitu, wah kejar-kejaran, begitu sampai di kota dia untung tidak marah, kan dia dipikir mau dirampok sama saya toh, cuma saya sudah siapkan caranya kalau dia marah, pasti kalau dia marah, dia pasti keluar dari mobil datangi saya toh, pasti marah, kenapa kamu ngikutin saya, nanti saya marah balik sama dia, kenapa kamu tinggalkan saya? Saya ketakutan, ini tempatnya gelap soalnya kayak gitu. Karena itu pengalaman, ada orang dari Trawas menuju Mojosari ketakutan, dan waktu itu Trawas tidak aman. Jadi dia dikejar orang, ini orang Surabaya dua-duanya. Jadi yang satu dikejar terus, yang satu yang depan dikejar itu takutnya setengah mati. Yang belakang juga takut karena waktu itu tidak aman. Jadi kejar-kejaran terus sampai Mojosari, yang di depan marah keluar. Kenapa kamu ikutin saya? Yang belakang juga marah. Kenapa kamu diikuti? Tidak mau. Saya ini takut, ngerti nggak? Gitu kan. Akhirnya berdamai karena sama-sama takut ternyata. Saudara, kalau saudara tidak tahu perjalanan, maka semua bahaya bisa menimpa saudara. Nah, kalau Yakub mati, bayangkan seandainya Yakub mati, maka hak kesulungan yang dia dapatkan, maka berkat-berkat ayahnya yang dia dapatkan tidak akan ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi nyawanya dalam bahaya. Kalau saudara tidak punya nyawa, saudara punya apapun percuma. Saya baru liburan dengan keluarga, saya beritahu, kita bisa liburan itu anugerah Tuhan. Ada orang punya uang, tidak bisa liburan. Mengapa? Tidak suka liburan. Lebih suka mengumpulkan uang, terus tidak pernah dinikmati. Ada orang-orang tertentu yang anti liburan loh, saudara. Pokoknya liburan tinggal di rumah. Bila perlu liburan kerja dia. Karena yang dia pentingkan uang. Punya uang belum tentu bisa liburan. Saudara punya uang ingin liburan, tidak punya waktu. Saudara juga tidak bisa liburan. Ada banyak orang yang tidak punya waktu, saudara. Saya berapa kali bertemu orang, kenapa kamu tidak liburan? Mana bisa saya liburan? Loh kenapa? Kan libur. Iya, tapi nanti kalau saya liburan, yang kasih makan anjing saya siapa? Yang kasih makan burung-burung saya siapa? Yang kasih makan ikan-ikan saya siapa? Susah, tidak ada pembantu di rumah kalau saya pergi. Nanti mereka kelaparan gitu. Saya lihat orang itu gitu. Saya kasihan. Kasihan kenapa? Hidupnya terlalu terikat dengan apa yang dia miliki. Jadi dia sebetulnya bisa pergi punya uang, tapi tidak punya waktu karena hidupnya terikat dengan hal-hal yang semacam itu. Saudara punya uang, saudara punya waktu, tapi saudara tidak punya kesehatan, juga percuma. Saudara tidak bisa pergi liburan. Makanya ketika saudara punya waktu, punya uang, punya kesehatan, saudara kumpul bersama keluarga untuk liburan, bersyukurlah. Karena itu anugerah Tuhan untuk saudara. Yakub kalau mati, percuma. Dia tidak bisa menikmati hak kesulungannya, tidak bisa menikmati berkat-berkat dari ayahnya. Itu krisis yang dialami oleh Yakub. Dan ketika dia berada dalam krisis, Tuhan datang kepada dia. Dan mari kita lihat ayat 12 sampai 15, saudara. Tuhan mendatangi Yakub sehingga Yakub belajar beberapa hal penting tentang Allah. Yang pertama, dia belajar bahwa Allah adalah berdaulat. Dia belajar bahwa Allah adalah berdaulat. Yang Yakub lihat itu adalah sebuah tangga, bahasa Ibraninya sulam. Nah, sulam ini bahasa Inggrisnya bisa dua. Sulam itu bisa berarti ladder. Ladder itu berarti yang dipakai tukang untuk naik. Atau kalau saudara mau membetulkan sesuatu, saudara pakai tangga, itu namanya ladder. Tapi juga bisa sulam itu artinya stairway. Stairway itu berarti anak tangga. Nah, beberapa penafsir menolak ini tidak mungkin tangga. Kenapa tidak mungkin tangga? Kan ini malaikat turun naik. Kalau tangga kan biasanya cuma naik atau cuma
turun. Kalau malaikat turun naik kan berarti ada yang naik, ada yang turun toh. Lah kalau tangga kan tidak cukup. Tapi menurut saya itu konsep berpikir orang modern. Mengapa itu konsep berpikir orang modern? Malaikat itu kalau mau ke bumi butuh tangga sebetulnya. Mau tangganya bentuknya ladder maupun bentuknya stairway, memangnya malaikat itu kalau mau ke bumi masih butuh alat kah? Tidak toh. Malaikat ke bumi tidak butuh sarana. Itu kalau sampai malaikat semuanya perlu begitu, saudara bisa bayangkan ya dalam dunia roh. Saudara ngelihat itu ada eskalator paling tinggi sedunia itu saudara. Karena nanti malaikatnya itu mengandalkan eskalatornya, naik, yang lain eskalator turun. Kalau saudara punya masalah, Tuhan suruh malaikat tolong. Ditolongnya baru setelah saudara mati, itu baru malaikatnya datang menolong saudara. Sebetulnya malaikat untuk turun naik tidak butuh tangga. Tapi Yakub, perhatikan, Yakub butuh melihat hal itu. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub untuk memberi pesan. Pesannya apa? Walaupun Allah ada di surga yang tinggi, tetapi dia peduli dengan Yakub yang sedang terpuruk di tempat yang paling bawah. Yakub merasa hidupnya terancam. Mungkin dia merasa berada di titik nol di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan izinkan dia untuk melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Jadi Allah yang ada di surga adalah Allah yang sama yang menjangkau Yakub. Dia menguasai, dia berdaulat atas surga, dia berdaulat atas bumi. Dan secara khusus ada satu kata yang saya ingin kita membaca. Mari kita melihat saudara di dalam pasal 28 tadi. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris beberapa, saudara mengecek, maka saudara akan tahu bahwa kata berdiri di sampingnya merupakan sebuah penafsiran. Dalam teks Ibrani, kata yang muncul itu begini, the Lord stood on it. Tuhan berdiri di atasnya. Tapi problemnya, yang dimaksud dengan it itu apa? Di atasnya, nya itu apa yang dimaksud dalam kisah ini? Sebagian seperti penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memahaminya nya itu adalah tempat Yakub tidur. Jadi di bumi tempatnya. Karena tempatnya dipahami di bumi, maka ketika dikatakan Tuhan berdiri di atasnya, diterjemahkannya Tuhan berdiri di samping Yakub. Tapi sebagian besar versi menurut saya lebih tepat memahaminya Tuhan berdiri itu bukan di bumi. Tuhan berdiri di atasnya, itu di atas tangga yang ujungnya di surga. Jadi Tuhan itu berdirinya bukan di titik di bumi, tapi Tuhan berdirinya di tangga yang ujungnya sampai ke surga. Dan ini lebih cocok dengan gambaran Allah yang berdaulat yang ingin ditampilkan di dalam kisah ini. Nah, kata Ibrani berdiri di atas sesuatu, ungkapan ini sebetulnya muncul beberapa kali di dalam Alkitab yang nanti saudara bisa baca sendiri. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, 1 Samuel 19 ayat 20, Rut 2 ayat 5 dan 6. Saudara akan menemukan ungkapan berdiri di atas sesuatu yang lain menunjukkan otoritas. Karena ini menunjukkan otoritas, saya lebih setuju Tuhan itu berdirinya bukan di tempat Yakub. Yang ditekankan itu bukan masalah Tuhan berdiri di samping Yakub, tapi Tuhan berdiri jauh melebihi Yakub. Tuhan berkuasa, punya otoritas atas segala sesuatu karena dia berdiri di ujung tangga yang di surga sana. Allah adalah Allah yang berdaulat bagi Yakub. Di tengah ketakutan, apapun bisa terjadi di perjalanan. Dia bisa bertemu dengan para penyamun, dia bisa bertemu dengan penjahat, dia bisa bertemu dengan binatang buas. Nyawa Yakub bisa hilang dalam sekejap. Anything could happen to him. Tidak ada yang lebih menghibur dia kecuali dia berjumpa dengan Allah yang berdaulat di dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita. Tidak ada yang lebih menghibur kita di tengah krisis kecuali kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang berdaulat. Allah bukan cuma berdaulat. Yang kedua, Allah adalah berkemurahan. Saudara bayangkan seandainya saudara itu Allah. Nama saudara dipakai sembarangan oleh Yakub demi mendapatkan berkat dari ayahnya. Saudara bayangkan seandainya saudara sudah berjanji kepada Ribka, ibu dari Yakub,
tidak mungkin Ribka tidak memberitahu anak yang dia kasihi. Saudara sudah memberitahu janji bahwa apapun yang terjadi, Yakub, engkau akan jadi tuan atas kakakmu. Tapi Yakub semua dia upayakan sendiri, bohong dan sebagainya, menggunakan nama saudara dengan sembarangan. Kemudian Yakub berada dalam masalah yang berat ini. Saudara menemui Yakub. Kira-kira kata pertama yang muncul dari mulut saudara apa? Nama saudara dipakai sembarangan, menipu. Kemudian dia dalam bahaya, persoalan yang berat, saudara menemui dia. Kata pertama yang muncul apa kira-kira? Saya yakin kata pertama yang muncul adalah kapok, ngerti nggak? Syukur gitu kan. Kamu sih tidak mau percaya kepadaku, kapok. Kamu pakai namaku secara sembarangan. Tapi aneh ya, kalau saudara membaca kisah Yakub berjumpa dengan Tuhan, saudara sulit menemukan teguran yang keras dari Tuhan. Sebagian teolog mengatakan tidak ada teguran untuk Yakub. Walaupun itu salah, tetapi saya yakin yang dipentingkan Tuhan saat itu bukan masalah Yakub diberitahu kesalahannya di mana. Masa Yakub tidak sadar bahwa semua yang dia lakukan mengakibatkan begitu banyak kesulitan dalam hidupnya? Saya yakin Yakub juga sadar. Tetapi yang dia paling butuhkan itu bukan teguran dan peringatan. Yang dia paling butuhkan adalah penghiburan dari Tuhan. Yang paling dia butuhkan adalah kebaikan Tuhan. Saya ingat murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus kan sudah berkata, nanti aku akan menderita, disalib, tapi aku akan bangkit kembali. Enggak tahunya setelah Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya itu ketakutan semua, masuk di kamar semua, masuk di rumah, semua dikunci, jendela pintu dikunci, kecoa gak bisa masuk, semuanya dikunci gitu kan, pokoknya semua dikunci gitu. Yesus pertama kali keluar mendatangi mereka, masuk tiba-tiba. Kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, kata pertama apa? Bayangkan ya, saudara sudah bilang nanti aku mati, tapi nanti hari ketiga aku akan bangkit kembali. Jangan takut. Ternyata murid-murid saudara takut mengunci pintu di rumah gitu kan, ketakutan. Begitu saudara mendatangi mereka, kata pertama yang saudara lakukan apa? Yang saudara ucapkan apa? Saya yakin tanpa banyak bicara langsung baris semua, Petrus nomor 1. Langsung jidak kepalanya. Gila lu gak percaya. Sudah diberitahu untuk percaya malah takut. Tapi itulah Tuhan kita. Walaupun dia adil, walaupun dia menegur kita, walaupun dia menghukum kita, tapi saat-saat kita menghadapi krisis, anugerahnya yang ditonjolkan untuk kita, kemurahannya yang ditonjolkan atas kita. Saya yakin ada teguran untuk Yakub, yaitu pada saat Tuhan memperkenalkan diri kepada dia di Betel ini, Tuhan mengatakan begini, aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi Allah Yakub? Itu teguran secara tersirat. Tetapi bukan itu sekali lagi yang ditekankan di dalam kisah ini. Yang ditekankan di tengah krisis yang dihadapi oleh Yakub. Tuhan datang sebagai Allah yang berdaulat. Dia datang sebagai Allah yang berkemurahan. Dan yang ketiga, Allah datang sebagai Allah yang setia. Ketika dia berbicara kepada Yakub, Tuhan berkata begini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Artinya, walaupun beda generasi, walaupun generasi berubah, tapi kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang setia. Zaman Abraham dia setia, zaman Isa dia setia. Bahkan ketika dia memberi janji kepada Yakub di Kejadian 28, saudara bisa melihat janji-janjinya sama persis dengan janji yang Allah berikan kepada Abraham dan kepada Isa. Nanti pulang rumah saudara bisa membaca Kejadian 28, Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 26, maka saudara akan menemukan bahwa janji-janji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub intinya sama. Satu, Tuhan memberikan janji tanah perjanjian. Yang kedua, Tuhan berjanji memberikan keturunan yang sangat banyak. Dan yang ketiga, Tuhan akan menjadikan para patriark sebagai sumber berkat, saluran berkat lebih tepatnya bagi semua bangsa. Tiga hal ini, tanah perjanjian menjadi saluran berkat untuk semua bangsa. Itu semua diberikan kepada Abraham, diberikan kepada Ishak, diberikan kepada Yakub.
Dan bukan cuma Allah memberikan janji, Allah juga memberikan penekanan, penegasan, jaminan kepada Yakub. Allah bukan cuma setia kepada janjinya, tapi dia akan merealisasikan janji itu. Kejadian 28 ayat 15 coba kita baca. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau 1, aku akan melindungi engkau 2, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini 3, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau 4, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 5 kata kerja dipakai di bagian ini. Di satu ayat ada 5 kata kerja dan beberapa sinonim. Aku menyertai engkau, itu sinonim dengan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan melindungi engkau, itu sinonim dengan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Lalu dirangkum dengan kalimat yang terakhir, aku tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, Tuhan memberikan penekanan kepada Yakub. Dia bukan cuma memberikan janji, tapi dia tekankan begitu rupa supaya Yakub tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia akan memegang janjinya. Sebagian teolog bahkan mengatakan begini, janji Tuhan kepada Yakub lebih indah daripada janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Abraham, saudara lihat, dulu dia dipanggilnya bukan di tanah Kanaan. Dia ada di tempat lain, Tuhan panggil untuk mendiami tanah Kanaan. Kalau Yakub lain. Yakub ini sudah ada di tanah Kanaan, tapi dia akan meninggalkan tanah itu. Tuhan berjanji, kamu tinggal sekarang, nanti balik kok. Jadi lebih indah daripada Abraham. Kalau Abraham kan masih tidak tahu tanahnya di mana. Kalau Yakub sudah ada di tanah itu, kemudian dia pergi ke satu tempat, Tuhan janji, nanti kamu akan balik lagi ke sini. Coba saudara bayangkan, saya mendengar satu cerita. Di luar negeri terjadinya. Ada seorang pengusaha yang sangat terkenal sekali, kaya raya. Kemudian dia mengambil anak angkat. Pada saat dia sudah tua, anak angkatnya ini ternyata tidak hormat, tidak sayang kepada ayahnya. Sehingga semua hartanya dikuasai oleh anak angkat dan akhirnya pengusaha ini menjadi gelandangan. Pada waktu dia mengemis di jalanan, dia bertemu dengan rekan bisnisnya yang juga sukses. Dia kaget, loh kamu kok ada di sini? Kemudian cerita bahwa aku ngangkat anaknya tidak sayang dan sebagainya, sehingga aku ditelantarkan seperti ini. Akhirnya pengusaha ini menghubungi pemerintah, karena dua pengusaha ini, yang satu sudah melarat, yang satu masih kaya. Ini sangat penting bagi pemerintah dan kenal dengan para pejabat. Akibatnya melalui intervensi dari pemerintah setempat, semua harta yang diambil oleh anak angkat itu diambil alih oleh negara dan dikembalikan kepada pengusaha yang tua ini. Menurut saya kisah ini lebih dramatis, lebih indah daripada orang waktu kecil miskin kemudian kaya. Orang ini sudah kaya soalnya, kemudian dia jadi gelandangan, akhirnya dia menjadi kaya kembali. Nah, kurang lebih kisah Yakub seperti itu. Jadi dia sudah ada di Kanaan, dia mau meninggalkan Kanaan, Tuhan sudah memberitahu, nanti aku akan membawa engkau kembali ke sini. Yang lebih indah lagi bukan cuma masalah tempatnya, tapi juga keturunan. Abraham pada waktu dijanjikan keturunan, Abraham itu punya istri. Walaupun sedikit tua, waktu itu dipanggilnya. Tapi kan tetap punya istri kan, tetap menikah. Tapi Yakub pacar aja belum punya dia. Tapi Tuhan sudah janji, keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Berarti walaupun dia belum menikah, Tuhan sudah menjanjikan banyak keturunan kepada Yakub. Janji Tuhan kepada Yakub sangat indah sekali. Di tengah krisis Yakub berjumpa dengan Allah yang berdaulat. Dia berjumpa dengan Allah yang berkemurahan. Dia berjumpa dengan Allah yang setia. Makanya ketika dia mengalami perjumpaan itu, Yakub memberikan respon terhadap Tuhan. Dan apa yang menjadi respon Yakub? Mari kita melihat ayat 16 sampai 22. Ayat 16 sampai 22 merupakan respon Yakub terhadap perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, saudara, tentu saja perjumpaan dengan Tuhan itu akan menyentuh dan memuaskan emosi kita. Yakub tadi saudara sudah baca di kisah ini, dia mengalami ketakutan dan dia mengalami kekaguman. Dia kagum dengan Allah.
Dia kagum karena tempat itu ternyata pintu gerbang surga. Dia kagum, sekaligus dia mengalami ketakutan. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa sentuhan-sentuhan emosi bagi kita. Makanya di dalam ibadah kita, saya biarkan kalau saudara disentuh Tuhan, saudara terharu dengan kasih Tuhan, saudara mau menangis silahkan menangis di sini. Kalau saudara bersuka cita, saudara mau mengangkat tangan, silahkan saudara mengangkat tangan. Bahkan kalau saudara mau menari pun di dalam pujian, silahkan. Pesan saya cuma satu, tarian dan lagunya cocok. Kalau tidak cocok lucu soalnya dilihat orang. Tapi paling tidak, saudara bebas untuk mengekspresikan emosi saudara. Kita ini diciptakan bukan sebagai mesin. Bukan cuma berdiam diri begini aja. Senang, susah, takut, wajahnya sama terus. Menurut saya itu bukan tujuan Allah menciptakan manusia. Pernah enggak ketemu sama orang wajahnya flat terus? Pernah enggak ketemu? Saya berapa kali berjumpa dengan orang seperti itu. Sampai saya beritahu, orang ini wajahnya flat soro ya. Benar-benar flat. Jadi dia marah, ya wajahnya begitu. Dia bersuka cita, ya wajahnya begitu. Jadi saudara bayangkan kalau saudara jadi suami atau istrinya dia. Saudara sangat sulit loh menebak perasaannya dia. Senang atau enggak terlihat ya saudara. Wajahnya pokoknya flat, hitam putih gitu terus loh saudara. Nah saya percaya Tuhan menciptakan kita itu dengan emosi yang lengkap. Makanya kalau saudara disentuh Tuhan menangislah saudara. Suatu ketika kita ada acara khusus, setelah saya khotbah refleksi, itu beberapa jemaat menangis. Kalau saya tidak salah itu tutup tahun saudara. Ada jemaat lain datang ke saya berkata begini, "Wah, sudah jadi gereja karismatik ya," gitu. Mosok kalau saudara nangis di ibadah itu namanya gereja saudara gereja karismatik? Enggak lah. Memangnya kita enggak bisa terharu? Memangnya orang-orang reform seperti kita itu tidak bisa tersentuh perasaannya dan menangis? Mosok kita orang-orang reform bisanya cuma marah? Saya yakin enggak kok saudara. Kita perlu mengembangkan emosi-emosi yang lain. Kalau memang Tuhan menjamah kita terharu, ya menangislah, tidak apa-apa. Kalau saudara bersuka cita, menarilah, mengangkat tangan, silahkan saudara melakukan itu. Yang penting di dalam batas kesopanan, itu ekspresi kita. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, kalau berhenti sampai pada emosi, tidak ada artinya apa-apa. Kalau perjumpaan dengan Tuhan hanya menghasilkan antusiasme dalam perasaan kita, maka itu tidak akan bisa langgeng saudara. Banyak orang memuaskan emosinya dalam ibadah, setelah keluar nggak ada perbedaan sama sekali. Yakub ketika berjumpa dengan Allah yang setia, berjumpa dengan Allah yang berkemurahan, berjumpa dengan Allah yang berdaulat, maka dia bukan cuma emosinya dibangkitkan, takut, kagum, tetapi juga dia melakukan tindakan-tindakan konkret. Dan itu harusnya menjadi respon kita. Apa yang menjadi respon Yakub? Yang pertama saudara, ini menjadi nasihat untuk kita juga. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah, maka kita harus melakukan peringatan yang terus menerus. Di ayat 18 dan 19, Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia mendirikan batu menjadi tugu. Berarti batu yang dijadikan bantal oleh Yakub, batu ini cukup panjang. Tapi mengapa Yakub menjadikannya bantal, bukan guling? Kalau panjang kan enak jadi guling. Kenapa kok jadi bantal? Karena Yakub masih sayang kakinya. Kalau saudara pakai guling itu kan mesti kaki tengahnya guling, terus kaki kita. Lah kalau dia pakai batu itu sebagai guling, dia bingung besok pagi siapa yang mau ngangkatkan batu itu. Saya ketika mendengar istilah guling ini saudara, tiap kali saya mendengar istilah guling, saya ingat waktu pertama kali saya kuliah di Amerika, ada peristiwa memalukan. Istri saya itu hamil waktu itu. Jadi dia tidak bisa tidur kalau tidak ada guling. Di Amerika guling itu tidak musim. Sangat jarang orang pakai guling. Nah kemudian istri saya bilang, "Pak tolong dong kalau ke supermarket belikan guling." Lalu saya tanya, guling bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu, coba cek di kamus. Saya ngecek di kamus cepet-cepet terus berangkat. Saya cek kok guling itu rolling. Padahal itu kata kerjanya bukan kata bendanya. Jadi saya pergi ke supermarket, saya ditanya teman saya, "Kamu mau beli apa?" Saya bilang, "I want to buy rolling." "What's that rolling?" "You hold it when you are sleeping." "I don't understand that." "You'd better ask." Ya sudah, tanya sama petugas stafnya di supermarket kan, "Do you have rolling?" "Rolling? We don't have it." "How come you don't have it?"
The friend of pillow. No, I don't get it gitu kan. Terus tanya orang lain, do you have rolling gitu. Ditunjukkan benda lain yang bergulung-gulung. No, it's not that one katanya. Terus tanya semua orang nggak tahu. Di kemudian hari baru saya tahu. Bahasa Inggrisnya bukan rolling. Bahasa Inggrisnya itu ada dua. Satu namanya long pillow. Karena orang Amerika gulingnya itu tidak bulat seperti kita. Gulingnya itu biasanya bentuknya seperti bantal tetapi panjang. Jadi bentuknya agak pipih seperti bantal, bukan bulat seperti guling. Makanya mereka menyebutnya long pillow. Atau istilah lain adalah Dutch wife. Karena biasanya orang Dutch itu kalau tidur kan yang dipeluk gulingnya, berarti bukan istrinya. Dutch wife. Nah, karena salah arti terjadi peristiwa yang memalukan. Sampai sekarang saya tidak bisa menghapus aib dalam perjalanan hidup saya. Bahasa Inggris guling kok bisa rolling loh, Sarah. Untung saya tidak salah memahami lagi. I will know by rolling. What is rolling? Lidah. You know Rolling Stone? Nah, you know the logo, right? Lidah. Nah, itu rolling itu artinya lidah yang keluar. Bingung ya? Rolling Stone, harusnya yang berputar itu berguling adalah stone-nya, batunya. Kenapa kok lidahnya? Bener ya? By the way bener ya? Rolling Stone gambarnya lidah yang keluar, bener ya? Pernah enggak saudara tanya, kenapa Rolling Stone kok keluarnya lidah yang bergulung? Kenapa? Karena penyanyi-penyanyi Rolling Stone itu lidahnya pakai tulang dan keras sekali seperti batu. Makanya namanya Rolling Stone yang keluar lidah. Kalau kita enggak, lidah itu tak bertulang, jadi bisa bergulung. Itu batunya yang bergulung. Lupakan saja, saya mengarang cerita itu. Nah, saudara, Yakub itu mendirikan batu tempat dia jadikan bantal, kemudian dia meminyaki bagian atasnya untuk menabiskannya. Dan itu tujuannya apa? Supaya dia selalu mengingat, tiap kali nanti dia balik melewati tempat itu, dia akan ingat itu. Ingat bahwa Tuhan telah menjumpai dia. Dan dia mengganti nama kota itu. Nama yang lama adalah Luz, artinya itu tempat perlindungan, diganti Yakub Betel, Bait El, yang berarti rumah Allah. Tempat perlindungan itu bukan sembarangan. Tempat perlindungan hanya ada di rumah Allah. Dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran penting di sini bahwa Yakub ingin setelah berjumpa dengan Allah, dia ingin melakukan peringatan yang konstan, peringatan yang terus menerus sehingga dia akan disegarkan. Tiap kali dia mengalami masalah, dia ingat bagaimana Allah dulu menolong dia. Yang kedua, saudara, yang dilakukan Yakub dan seharusnya menjadi komitmen kita. Kita harus membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dan lebih bermakna dengan Allah. Di ayat 21 sampai 22a, coba kita membaca. Ada satu bagian yang saya ingin jelaskan di sini. Ayat 20 mulai. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah, perhatikan kata jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ini juga perhatikan, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Perhatikan itu saudara, di ayat 20 Yakub mengatakan jika Allah melakukan ini itu. Ayat 21b, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Menurut saudara, Yakub ketika berjumpa dengan Tuhan di Betel ini sudah bertobat atau belum? Atau nanti dia bertobat setelah janji-janji Tuhan digenapi, dia baru menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Sebagian penafsir menduga Yakub mengalami pertobatan bukan di kisah Kejadian 28, tapi di pasal-pasal berikutnya ketika dia bergulat dengan Allah, baru dia mengalami pertobatan. Tapi saya tidak yakin dengan tafsiran itu. Saya lebih diyakinkan bahwa Yakub mengalami pertobatan itu di Betel. Peristiwa perjumpaan dengan Tuhan ini mengubahkan Yakub. Saudara bayangkan, seandainya Yakub tidak bertobat pada peristiwa ini, saya yakin dia akan menjadi orang yang paling bebal yang pernah hidup di dunia ini. Dia sudah melakukan semua kesalahan
Kemudian dengan penuh ketakutan dia pergi. Tuhan menemui dia di jalan, memberikan janji-janji yang indah kepada dia. Kalau sampai dia tetap tidak mempercayakan diri kepada Tuhan, saya tidak bisa memahaminya. Itu namanya unthinkable. Saudara berusaha sendiri, terus gagal. Saudara bahkan untuk nyawamu sendiri engkau tidak bisa melindungi. Engkau harus pergi menempuh sebuah perjalanan yang berbahaya. Tidak ada yang bisa engkau andalkan. Tuhan datang menemui engkau dalam keterpurukanmu. Tetap engkau tidak percaya. Menurut saya sangat sulit untuk dipahami itu terjadi pada Yakub. Nah, alasan yang lebih kuat menurut saya, mengapa saya yakin Yakub sudah bertobat pada peristiwa ini, karena semua kisah ini mengandung elemen-elemen perjanjian. Elemen-elemen perjanjian itu biasanya begini, yang lebih superior mendatangi yang inferior. Dalam hal ini Allah mendatangi Yakub. Kemudian yang superior memberikan janji-janji berupa perlindungan dan berkat. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada Yakub. Nah, kemudian setelah sepakat, maka dua pihak itu melakukan ritual tertentu sebagai penabisannya. Dan bukankah Yakub mendirikan tugu itu, kemudian dia meminyaki ujung tugu itu. Sebagai bentuk penabisan, dia setuju dengan perjanjian yang ditawarkan Tuhan. Kemudian Yakub juga mengambil komitmen, dia akan begini. Ini semua adalah elemen-elemen umum yang ada pada sebuah perjanjian kuno. Dengan kata lain, yang mau saya sampaikan, apa yang dilakukan Yakub di sini, walaupun tidak ada tulisan Yakub bertobat, menangis terseduh-seduh, hatinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus yang dahsyat, walaupun tidak ada ungkapan-ungkapan yang eksplisit seperti yang kita harapkan, tapi sebetulnya bagi orang yang paham kebudayaan kuno, orang itu mengerti Yakub sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kisah ini mengandung elemen-elemen perjanjian. Yakub sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan, menunjukkan bahwa dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia mengatakan, jika engkau melakukan ini, maka engkau akan menjadi Allahku. Bukan berarti Yakub mengatakan begini, sekarang engkau belum bisa jadi Allahku. Aku mau lihat dululah, wait and see. Kalau kamu memang memenuhi janjimu, ya sudah, nanti aku akan jadi umat, kamu jadi Allah. Tidak mungkin Yakub punya pikiran begitu. Dia mengikat perjanjian, dan yang luar biasa adalah dia mengambil komitmen. Mengikat perjanjian itu menunjukkan kedekatan relasi. Tapi dia juga mengambil komitmen, yaitu akan mendirikan rumah Tuhan di tempat dia mendirikan tugu itu. Artinya Yakub ingin membangun relasi yang lebih dekat, ingin membangun relasi yang lebih punya makna. Kalau sebelumnya dia hanya bisa berkata kepada Ishak ayahnya, Tuhan Allahmu membuat aku berhasil. Yakub bahkan tidak mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allahmu. Yakub tidak memiliki relasi yang meaningful, yang penuh arti dengan Tuhan. Tapi melalui peristiwa di battle ini, dia mengikat perjanjian dan dia ingin memiliki sebuah relasi yang penuh makna bersama dengan Tuhan. Dia mau mendirikan rumah Allah kalau dia balik. Nah, saudara, ini semua harusnya menjadi respon kita. Kita ingin membangun sebuah relasi yang penuh makna, relasi yang lebih dekat dengan Allah. Relasi terakhir, kalau kita berjumpa dengan Allah yang berdaulat, yang berkemurahan, yang setia, maka respon kita bukan cuma kita melakukan peringatan terus-menerus, bukan cuma kita ingin membangun relasi yang lebih dekat dan penuh makna, tapi juga yang ketiga, kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan, melalui pemberian. Kejadian 28 ayat 22b, bagian yang terakhir, Yakub mengambil komitmen, aku akan memberikan 1/10 dari semua yang aku miliki. Dan ini luar biasa. Persepuluhan belum ada aturan secara legalistik di zaman mereka. Paling tidak Alkitab belum mencatat. Baru ada di zaman Musa. Tetapi komitmen Yakub untuk memberikan persepuluhan ini muncul dari hati yang bersyukur. Dan dengar baik-baik. Dua orang yang memberikan persepuluhan, Abraham dan Yakub, pada saat mereka memberikan atau berkomitmen memberikan, sebetulnya konteksnya sama, yaitu mereka mendapat perlindungan Allah, mereka mendapat berkat Allah. Abraham pada waktu di Kejadian 14, dia mengirim 300 orang yang terlatih yang dia miliki untuk membebaskan Lot, membebaskan Sodom dan Gomora dari kekuasaan raja-raja yang berkomplot.
Ketika dia berhasil mengalahkan, menang di dalam peperangan itu, bukankah Tuhan memberi dia perlindungan? Ketika dia menang di dalam peperangan, bukankah barang rampasan musuh sekarang menjadi milik dia? Jadi dia dilindungi Tuhan, diberi kemenangan, dan dia diberkati Tuhan, mendapatkan banyak barang rampasan. Pada saat dia menerima perlindungan, pada saat dia mendapatkan berkat Tuhan, maka secara spontan, tanpa disuruh, Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Yakub ketika Tuhan memberikan janji, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati engkau, maka tanpa paksaan Yakub memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Saya teringat Sakeus di Lukas 19. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan tanpa disuruh, tanpa diperintah, oleh dorongan hati yang mengucap syukur, Sakeus berkata, aku akan menjual setengah dari apa yang kumiliki, kubagikan kepada orang lain. Saudara, memberi persepuluhan seharusnya itu bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Seharusnya bukan menjadi sesuatu yang membuat kita itu merasa tidak nyaman. Seharusnya itu bukan sebuah keterpaksaan bagi kita, tapi itu sebuah dorongan dari hati yang mengucap syukur kepada Allah. Kalau saudara mulainya dengan hati yang bersyukur karena Allah memelihara engkau, karena Allah melindungi engkau, maka saya yakin memberi kepada Tuhan, saudara tidak akan hitung-hitungan. Saudara tidak akan lagi bertanya, ini penghasilan kotor atau penghasilan bersih. Saudara tidak akan tanya harus dibawa kemana. Saudara juga tidak akan tanya apakah bentuknya bisa bukan uang. Ya tentu saja bisa bukan uang, barang juga bisa. Tapi nanti orang yang tidak niat memberi mesti tanya lagi. Kalau tidak harus uang, boleh barang, berarti boleh diganti yang lain ya. Apa? Saya mau kasih waktu saya untuk berdoa. Lah ini orang pelit namanya. Nanti kalau diberi kesempatan, nanti saudara akan pilih yang lain, mesti tanya gini, saya kan sudah aktif jadi pengurus ya, boleh enggak ya itu sebagai pengganti persepuluhan saya. Itu hatinya memang tidak niat memberi. Kalau orang sudah tidak niat memberi, maka dia akan punya banyak pertanyaan. Kalau orang hatinya penuh dengan rasa syukur, Tuhan lindungi engkau, Tuhan berkati engkau, maka memberi kepada Tuhan bukan sesuatu yang berat untuk kita. Engkau akan memberi. Dan bahkan ini berita baiknya, tapi mungkin buruk untuk sebagian orang. Saya yakin orang Kristen harus memberi lebih dari 1/10 dari yang dia miliki. Saya yakin kita harus memberi lebih dari 10% dari yang kita terima dari Tuhan. Mengapa? Nah, ini akhir dari khotbah saya. Ada peristiwa battle yang lain, yang mengalami peristiwa perjumpaan dengan Tuhan di rumah Tuhan. Itu bukan cuma Yakub. Ternyata kita semua juga mengalaminya di dalam Kristus Yesus. Mari kita tinggalkan Kejadian, kita akan melihat Yohanes 1. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Yohanes 1 ayat 51. Apa yang terjadi pada Yakub sebetulnya merupakan tipologi dari apa yang akan terjadi dengan kita melalui Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 51. Saudara perhatikan kesamaan yang ada di sini. Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Bukankah Yakub tadi mengatakan ini pintu gerbang surga? Berarti pintu surganya terbuka, malaikatnya keluar. Nah, kemudian ada perkataan lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bukankah Yakub melihat malaikat turun naik? Bedanya adalah Yakub melihat malaikat turun naik itu di satu tempat yang namanya Betel, rumah Allah. Kalau sekarang malaikat turun naik ke atas anak manusia, berarti rumah Allah bukan lagi Betel di tanah Kanaan, tetapi rumah Allah yang sesungguhnya adalah anak manusia. Yesus itu rumah Allah sesungguhnya. Makanya tidak heran di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam. Bahasa Yunani yang dipakai adalah dan bertabernakel di antara kita. Yohanes 1:14 Yesus adalah tabernakel yang sejati. Yohanes 1:51 Yesus adalah rumah Allah, Betel yang sejati. Makanya tidak heran pula di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 Yesus berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah
tubuhnya sendiri. Tidak heran pula di Yohanes pasal 4 Yesus berkata kepada perempuan Samaria, engkau akan tahu bahwa kita ini dicari oleh Allah, penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu hanya bisa mungkin karena Yesus telah menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Karena Yesus telah menjadi Betel, rumah Allah yang sesungguhnya bagi kita. Melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus, maka dia telah menjadi rumah Allah yang sesungguhnya. Apa yang dialami oleh Yakub itu tidak seberapa sebetulnya. Yang kita alami itu yang luar biasa. Karena kita sekarang bisa berjumpa dengan Allah, dapat akses langsung kepada Allah yang maha kudus, yang maha mulia. Karena korban Kristus di atas kayu salib, karena kebangkitan Yesus, karena kenaikannya ke surga. Ini semua memampukan kita untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada Nathanael. Bahwa kita semua melihat, kita semua mengalami malaikat turun naik ke atas Yesus sebagai rumah Allah yang sejati. Dan itulah yang kita alami dengan Tuhan. Saya berpikir, kalau Yakub saja mengalami peristiwa Betel yang tidak seberapa luar biasa dibanding pengalaman kita di dalam Kristus. Dia secara spontan memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Masakan kita yang hidup di dalam perjanjian yang baru, hidup di dalam pengalaman Betel yang lebih istimewa, masa kita memberi kurang dari 1/10? Ini masalah hatimu. Kalau hati kita disentuh oleh kebaikan Tuhan, kalau hati kita sadar Allah telah begitu baik, mati bagi kita di atas kayu salib, bangkit mengalahkan upah dosa kita yaitu maut, naik ke surga, menguasai segala sesuatu, mengontrol hidup kita secara berdaulat, berkemurahan atas hidup kita, dia setia kepada kita, maka saya yakin tidak akan ada persembahan yang terlalu besar untuk dia. Seberapa besar hatimu bersyukur akan menentukan seberapa besar engkau memberi kepada Tuhan. Saya selalu ajarkan kepada keluarga saya, kita tidak boleh memberi hanya 1/10. Kita harus lebih banyak memberi. Saya mengajarkan kepada keluarga saya belajar dari pendeta Joseph Tong. Pak Joseph Tong mengajarkan kepada saya satu pelajaran rohani yang sederhana tapi mengubahkan hidup saya. Dia ajarkan begini, apa yang kamu pakai untuk kesenanganmu tidak boleh lebih banyak daripada apa yang kamu berikan untuk orang lain dan kepada Tuhan. Kalau engkau memberi kepada Tuhan itu cuma 10% dari apa yang kamu miliki, maka engkau tidak boleh menikmati lebih dari 10% dari apa yang engkau miliki. Menikmati ini tidak termasuk kebutuhan pokok, listrik, makan dan sebagainya. Ini kebutuhan pokok tidak dihitung. Tetapi makan enak itu kenikmatan. Liburan misalnya itu kenikmatan. Kalau jalan dari rumah ke kantor itu penderitaan. Bukan kenikmatan. Jadi kalau saudara liburan, sesuatu yang saudara habiskan untuk kenyamananmu sendiri, harus ingat, tidak boleh lebih besar daripada apa yang kamu berikan kepada Tuhan. Saya selalu berusaha supaya tiap tahun, tiap waktu, presentasi yang saya beri untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, setiap tahun selalu meningkat. Pada saat saya meningkatkan presentasi dari apa yang saya berikan, saya tidak akan pernah hidup menderita. Bukan berarti kalau saya semakin banyak memberi, semakin diberkati Tuhan. Bukan. Kaya itu bukan masalah berapa yang kita miliki. Kaya itu masalah puas dengan Tuhan. Masalah cukup dengan Tuhan. Kalau engkau merasa cukup, engkau pasti bisa memberi banyak, saudara. Belajar menurunkan level hidupmu supaya engkau bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Saya lebih memilih menurunkan level hidup saya supaya saya menjadi berkat bagi orang lain daripada saya menaikkan level hidup saya dan pemberian saya untuk orang lain, untuk kerajaan Allah menjadi berkurang. Karena at the end kita pasti akan tahu uang bukan segalanya. Uang sementara, pakailah menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Kiranya sore hari ini firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita. Ini bukan masalah cara. Persepuluhan itu bukan masalah cara, bukan masalah hitung-hitungan, tapi masalah hatimu. Kalau engkau sadar Allah memberkati engkau, melindungi engkau, memelihara dengan sempurna, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak memberi. Engkau boleh menyebut ini persepuluhan, engkau boleh menolak persepuluhan, tapi intinya adalah kita harus memberi lebih dari 10% dari apa yang kita miliki. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.